Baik, sebelumnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Malam, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik. Belum kita membuka materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya share PPT-nya. Baik, kita akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Yaitu kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain. Kegiatan perdagangan internasional itu terwujud dalam kegiatan ekspor dan impor barang atau jasa. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Selanjutnya yaitu ada tujuan kebijakan perdagangan internasional. Selanjutnya tujuan kebijakan perdagangan internasional itu kurang lebihnya ada 4. Yang pertama, memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menyehatkan neraca pembayaran suatu negara. Dan yang keempat, mengendalikan ekspor dan impor barang atau jasa. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis perdagangan internasional. Jenis-jenis perdagangan internasional itu kurang lebihnya ada 5. Yang pertama yaitu ekspor. Ekspor yaitu proses mengirim atau menjual barang dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua ada barter. Barter itu menukar barang dengan menentukan nilai terlebih dahulu. Yang ketiga ada konsinyasi atau disebut juga dengan konsigmen, yaitu penjualan barang di luar negeri melalui pasar dengan cara melelang. Yang keempat ada pact deal, yaitu mengadakan perjanjian perdagangan dengan salah satu negara. Yang kelima ada border crossing, yaitu perdagangan yang terjadi antara negara yang berbatasan dengan perjanjian tertentu. Selanjutnya yaitu ada faktor perdagangan internasional, pendorong perdagangan internasional, dan ada faktor penghambat perdagangan internasional. Faktor perdagangan internasional itu kurang lebihnya ada 5. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, perbedaan sumber daya tiap-tiap negara. Yang ketiga, selera masyarakat terhadap suatu produk. Yang keempat, motif memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dan yang kelima itu perbedaan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi atau disebut juga dengan iptek. Yang kedua ada faktor penghambat perdagangan internasional, yaitu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, perbedaan mata uang dan nilai tukar. Yang kedua ada jangka waktu pengiriman. Yang ketiga, standar kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, tata cara pembayaran yang kompleks. Dan yang kelima, kebijakan terhadap produk impor serta terjadinya konflik di suatu negara lain. Slide selanjutnya yaitu ada permasalahan perdagangan internasional. Yaitu masalah dalam perdagangan internasional itu disebabkan oleh hambatan geografis, waktu pengiriman,
kebijakan yang diterapkan suatu negara dan kualitas komoditas yang diperdagangkan. Perdagangan internasional itu juga membawa dampak negatif, yaitu ada 6 bagian. Yang pertama itu meningkatkan utang atau pinjaman luar negeri, ada makin lemahnya daya saing produk dalam negeri, ada bertambahnya ketergantungan terhadap negara lain, ada makin ketatnya persaingan pasar bagi produk dalam negeri, kuatnya tekanan negara maju terhadap negara berkembang, dan bertambahnya jumlah pengangguran akibat banyaknya tenaga kerja asing. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional itu ada beberapa, yaitu ada tarif. Tarif itu merupakan bea atas keluar masuk produk dari negara lain melalui wilayah pabean suatu negara. Penerapan tarif ini digunakan untuk mencapai tujuan antara lain melindungi industri dalam negeri yang sedang berkembang atau disebut juga infant industry. Yang kedua ada kuota. Kuota itu yaitu pembatasan jumlah suatu barang yang dapat diekspor atau diimpor pada periode tertentu. Biasanya 1 tahun. Kuota ekspor itu biasanya diterapkan untuk merespon kebijakan kuota impor di negara tujuan ekspor, menjamin ketersediaan pasokan barang di dalam negeri, meningkatkan kegiatan produksi dan produktivitas di dalam negeri, menjaga kestabilan harga barang di dalam negeri, serta menjaga kepemilikan komoditas penting agar tidak berada di negara lain. Yang ketiga itu ada larangan ekspor impor, yaitu larangan yang bertujuan melindungi produsen dan konsumen dalam negeri serta meningkatkan nilai ekonomi komoditas tertentu. Yang keempat itu ada subsidi dan premi, yaitu membantu produsen dalam negeri. Yang kelima itu ada devaluasi, yaitu kebijakan untuk menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang keenam itu ada diskriminasi harga. Apa sih diskriminasi harga itu? Yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah ataupun eksportir melalui penetapan harga jual barang yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Yang terakhir itu ada dumping, yaitu kebijakan menjual barang di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah daripada harga jual di pasar dalam negeri. Jadi kesimpulannya yaitu perdagangan internasional itu kegiatan perdagangan barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain. Perdagangan tersebut dapat diwakili penduduk untuk badan atau lembaga suatu negara dengan negara lain berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antar negara dengan yang bersangkutan. Kegiatan perdagangan internasional ini terwujud dalam kegiatan ekspor dan impor barang atau jasa. Sekian dari materi saya sampaikan, kurang lebihnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan untuk yang bertanya. Saya izin bertanya. Baik. Nama Rizky Dasari, NPM 20210029. Izin bertanya. Jelaskan mengapa suatu negara menerapkan kebijakan kuota ekspor. Baik, apakah langsung dijawab atau menunggu pertanyaan selanjutnya? Langsung dijawab juga nggak apa-apa, Kak. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan Kak Rizky Novitasari. Jelaskan mengapa sih suatu negara menerapkan kebijakan kuota ekspor?
yaitu karena untuk melindungi produksi dalam negeri, khususnya dari segi faktor produksi. Dan apabila kegiatan ekspor tidak dibatasi, maka akan menyebabkan faktor-faktor produksi dalam negeri menjadi semakin berkurang, sehingga produsen kekurangan faktor produksi lain. Bagaimana dengan Saudari Rizky Novitasari? Baik, terima kasih jawabannya. Oke. Yuk, yang selanjutnya pertanyaannya. Siapa yang ingin bertanya? Silahkan. Saya, Kak. Oke, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Tiara Wijayanti, NPM 20210031. Ingin bertanya nih Kak, bagaimana sih dampak kebijakan devaluasi terhadap tingkat konsumsi masyarakat pada barang impor? Baik, terima kasih Kak. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Tiara ya. Bagaimana sih dampak kebijakan devaluasi terhadap tingkat konsumsi masyarakat pada barang impor? Yaitu tingkat konsumsi masyarakat ini akan semakin menurun karena semakin mahalnya barang luar negeri, mahalnya barang luar negeri itu bukan karena harga barang impor naik, akan tetapi menurunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Bagaimana dengan Saudari Tiara Wijayanti? Apakah bisa dipahami? Bisa Kak. Baik, terima kasih ya Kak ya. Oke. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi